Hai semuanya, perkenalkan aku Rita. Dan aku Floren. Jadi kami dari kelompok kewirausahaan Kesbatan Blitar. Hari ini kita akan melakukan wawancara kepada seseorang owner dari sebuah kopi yang baik. Baik, wawancara dengan beliau pada hari ini terkait dengan tren jualan kopi enak tapi di jalan. Kemudian kita juga akan tanya-tanya apa aja yang harus beliau hadapi untuk membangun usaha ini. Kemudian kita juga perlu tahu nih apakah ini adalah peluang usaha yang menarik dan dapat menginspirasi bagi teman-teman. Nah, silakan disimak ya, kita akan tanya-tanya langsung sama orangnya. Oke, mantap. Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Am I really what you want? Am I really what you want? 'Cause it's love. Oke, halo Mas, selamat pagi. Halo Rit, pagi. Kebetulan aku sudah lama sama. Ya. Jadi, teman-teman ini kami sama kita di siapa sih Mas? Oke, halo. Jadi nama saya Awang Ardiansyah. Saya sebetulnya bukan orang Blitar asli, jadi saya pendatang dari Banyuwangi tahun 2015 lalu itu awal menetap ya di Blitar. Terus berkegiatan macam-macam, coba beberapa usaha juga sampai kemarin tahun 2023 pertengahan saya coba peluang lain di bisnis kopi ya, yang sebetulnya ini udah saya kepinginin lama, cuman baru kemarin ada kesempatannya, yaitu kopi. Jadi sebetulnya kalau secara ini itu yang punya bisnis itu istri saya, tapi karena mungkin istri saya lagi ya bisa lagi rekor musim operasional ya di kopi, saya waktu itu gitu ya. Tapi bangunnya bareng-bareng sih, jadi nanya ke istri saya atau nanya ke saya sama aja. Itu sih, jadi saya saat ini full time di kopi, ada usaha lain juga yang sebelumnya udah jalan. Jadi sesekali waktu saya dikasih usaha yang lain, sambil ini kita lebihkan porsinya ke kopi karena ini kan lagi dalam masa pertumbuhan ya, jadi perlu banget perhatian gitu. Dengar-dengar itu ya, kalau kita itu istrinya Mas Al tuh punya kopi ya? Oh enggak, jadi sebelumnya memang Toki itu awalnya, ini kita ngomongin sejarah ya. Nah, jadi sebetulnya Toki itu awalnya iseng aja waktu itu saya lagi jalan, terus kemudian ada kios, ada tulisan kontrakan gitu. Terus iseng saya telepon, saya WA waktu itu, saya WA disewakan berapa sekian, karena waktu itu budgetnya sebetulnya terjangkau, tapi untuk usaha yang belum berjalan saya nggak terlalu berani spekulasi. Kalau saya harus ngeluarin uang besar di depan hanya untuk sewa kiosnya, belum lagi nanti untuk kebutuhan persiapan usaha ini, kan? Jadi saya pikir terlalu banyak mengeluarkan uang itu agak ngeri gitu buat saya waktu itu. Jadi saya nyoba aja iseng, boleh nggak bulanan? Soalnya oh ternyata boleh. Memang ketemunya sih lebih mahal daripada angka per tahun ya, tapi kan terjangkau untuk saya ngeluarin uangnya setiap bulan gitu. Terus saya ngobrol sama istri dan sama adik istri waktu itu, yang kan nggak ngaku Mas Hendro itu. Emang kita dari dulu pengen nih buka warkop gitu, punya tempat nongkrong gitu sambil kopi atau nyemil, sederhana aja gitu. Nah saya ngobrol, saya sampaikan ada tempat kayak gini, tapi gimana kalau kita konsep seperti ini oke jalan, habis itu kita eksekusi. Akhirnya terbukalah Toki yang awalnya waktu itu kita pengennya jual minuman ya untuk orang ibu-ibu aja atau take
kue gitu ya, karena kiosnya kecil loh, jadi nggak terlalu kita fokuskan orang itu dine in tapi untuk dibawa pulang. Nah, waktu itu istri memang belum punya toko kue sih, jadi hanya bikin aja di rumah berdasarkan pesanan-pesanan yang masuk ya. Jadi lumayan banyak pelanggan itu yang masuk ke yang pesan kuenya ke istri gitu, apalagi untuk event-event acara keluarga atau apa. Cuman belum kita promosiin secara inilah. Harapan saya waktu itu, waktu buka Toki sekaligus itu bisa jadi showcase-nya buat si produk-produknya ini. Udah sempat kita coba, tapi ternyata tantangannya lumayan ya. Jadi kita nggak bisa ngimbangin promo yang sebelumnya dengan waktu yang cepat, dan itu berlomba-lomba berbalapan dengan masa pakainya si kue ini gitu. Umurnya kan kue ini bisa basi kan gitu. Jadi ternyata yang saya tangkap perlu effort lebih gitu kalau mau kue. Jadi akhirnya kue saya sisihkan dulu, terus akhirnya saya mulai cari. Jadi uniknya adalah resep-resep yang sekarang mungkin kita tahu yang Toki ini udah seperti jalan-jalan itu ya, yang sekarang banyak diminati itu dulu saya temunya waktu kafe udah buka gitu. Jadi kalau selama ini orang-orang mungkin nemuin dulu menunya baru bikin kafenya, lah ini saya bikin kafenya dulu baru ngulik-ngulik di situ dan nemu sih beberapa menu ini gitu. Buat pelajaran juga buat teman-teman ya. Jadi sebetulnya kita dulu itu sempat berubah konsep. Jadi yang tadinya kita kepingin jual kayak slow bar gitu ya istilahnya sekarang, terus habis itu karena mindset kita itu orientasinya adalah bukan lagi seperti teman-teman yang melaksanakan slow bar ya. Kayaknya itu memang menurut kami ya, nggak tahu menurut teman-teman, menurut kami itu duitnya slow juga gitu. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya muter duitnya cepat gitu. Bukan cepat kaya enggak ya, tapi muter duitnya cepat gitu loh. Kalau si slow bar memang kayaknya bukan style kita gitu. Jadi, nah berbarengan dengan itu saya lihat itu di beberapa kota besar kayak Surabaya, Jakarta, di kota-kota yang udah besar itu yang masyarakatnya populasinya emang banyak dan bisa dibilang masyarakat urbannya itu banyak. Kan kita sering ngambil tuh inspirasi dari mereka kan untuk diduplikasi ke kota kita bisa apa enggak gitu. Nah saya lihat tuh lagi ngetren kopi pakai gerobak sepeda listrik di situ. Banyak sekali itu di sudut kota itu mereka mangkal dan itu tuh rame gitu. Dan saya lihat memang yang disuguhkan adalah kopi rasa kafe tapi dengan harga yang sangat jauh dari kalau dijual di kafe. Misalkan dijual di kafe 20.000 dia jual cuma setengah harga misalkan. Ya mungkin kalau dari rasa itu 11-12 lah, nggak bisa sama persis dengan yang di kafe, tapi mirip-mirip lah. Kayaknya udah cukup untuk mengakomodir kebutuhan orang-orang yang lagi mobile, lagi aktivitas, butuh asupan kopi. Dan yang penting harganya itu terjangkau. Bukan? Sekarang kayaknya itu masalah harga sensitif banget gitu loh. Jadi orang itu kayak lebih ya udahlah 11-12 selisih harganya lumayan, ya kami yang lebih terjangkau aja gitu. Apalagi tujuannya kan akhirnya ngopi itu kan enggak, orang butuhnya enggak seminggu sekali. Rata-rata penikmat kopi itu kan mereka butuhnya setiap hari itu mereka ngopi. Nah kalau setiap hari harus ke kafe ngeluarin uang yang lumayan kan juga jadi pertimbangan pastinya buat mereka. Nah itu yang saya anggap kayaknya ini peluang gitu. Dan di Twitter waktu itu belum ada. Kalau sekarang kan sudah banyak tuh yang jualan pakai gerobak listrik apa itu, karena dulu waktu saya pertama kali ini belum ada gitu. Tapi saya memang membaca kayaknya sih habis ini bakalan rame nih. Dan tantangan saya waktu itu saya harus jadi yang pertama kayak gitu, karena begitu jadi yang pertama ya meskipun nanti nggak terlalu bagus orang pasti ingat dulu gitu. Yang paling gampang diingat kan biasanya yang pertama kan gitu. Nah cuma kendala waktu itu adalah waktu saya searching gerobak listrik itu harganya lumayan. Satu gerobak listrik itu bisa paling murah waktu itu masih di angka 15 jutaan. Sekarang udah turun tuh jadi 12-11 jutaan gitu. Untuk beli gerobak listrik yang udah ada box size-nya, jadi bisa kita buat langsung jualan, udah sama payungnya kayak gitu. Nah
Waktu saya berpikir, waduh, kalau waktu itu saya memang ada budget sebesar itu, tapi saya pikir kalau saya beliin satu gerobak listrik, apa iya bisa memenuhi seluruh pos di Blitar gitu kan. Sedangkan wilayahnya kan cukup luas nih, titik-titik keramaiannya itu banyak gitu loh. Kalau harus keliling itu saya rasa waktu itu nggak efektif. Gitu. Nanti kalau orang suka, orang nggak bisa ngapalin tuh, hari ini kamu jualan di mana, hari ini kamu jualan. Kan kita keliling tuh. Nah saya nggak mau, saya maunya kalau pakai gerobak itu Bisa stay aja di satu titik yang nanti orang itu akan hafal gitu. Mungkin hari ini dia nggak beli besok nggak beli, tidak misalnya mungkin dia beli atau dia cerita ke temennya di sana aja, di sebelah sini gitu. Jadi menurut saya gerobak listrik itu pun bukan yang harus keliling, itu lebih memudahkan kita bawa angkutan daripada kita pakai meja atau model kontainer-kontainer itu kan tantangannya lebih berat gitu. Belum lagi nanti sewa tempatnya, terus belum lagi cari lokasinya yang pas bisa ditaruhin kontainer itu, nggak semua lokasi bisa gitu kan. Nah itu namanya. Jadi menurut saya gerobak listrik itu seperti itu tujuannya. Akhirnya ya wes lah kita coba aja gimana caranya budget 12 juta bisa jadi 3 bahkan 4 titik gitu. Waktu itu saya langsung buka 4 titik. Jadi saya beliin meja-meja lipat sederhana, saya budgetin waktu itu antara 2 sampai 2,5 juta. Itu bangun pop-up yang kita ada di BNI, ada di Purworejo, ada di Jakarta. Nah, itu saya mulai dari satu pop-up itu hanya teman-teman jutaan. Jadi waktu itu saya mau 12 juta, saya beliin 4 set bisa langsung buka 4 titik. Nah itu salah satu kemudian orang ngelihat pop-up itu tuh penasaran ini apa gitu. Terus akhirnya semakin cepat nama kita dikenal gitu sama orang. Karena waktu itu kalau misalkan saya cuma pakai satu gerobak, kan bisa ngebayangin satu gerobak kecil gitu untuk di tengah kota Blitar kan pasti nggak kelihatan. Tapi saya bikin 4 gitu supaya lebih kelihatan di orang. Itu sih tujuannya waktu itu. Dan akhirnya saya berhasil jadi yang pertama. Setelah itu selisih 2-3 bulanan baru muncul merek-merek lain gitu. Ada ya merek ada yang pakai goes, tapi ada gerobak S-nya, ada yang pakai sepeda listrik. Pasti kita tahu. Itu 2-3 bulan setelah kami buka. Ini Mas Aung buka baru ya yang di sebelahnya Terlejo itu yang selatan? Ya, akhirnya gini, kalau teman-teman tahu mungkin sekarang lebih banyak outlet ya kita. Jadi konsep pop-up itu pakai tenda-tenda itu lumayan effort kalau mau diduplikasikan lagi gitu. Satu, nyari tempatnya susah. Kalaupun ketemu tempatnya, izinnya susah gitu. Terus kadang belum lagi kita urusan sama hujan, cuaca gitu. Kasihan juga teman-teman yang ada di jalan tuh. Itu terus bongkar muatnya. Kan kita nggak bisa permanen di situ. Jadi kita buka nanti di jam sore itu harus kita tutup, harus kita ringkes lagi. Nah itu lumayan effort gitu. Dan ternyata muncul banyak pos di situ, banyak biaya yang nggak terbaca di situ. Nah, akhirnya saya sih nggak memperbanyak yang pop up lagi. Gitu. Nah kebetulan di tengah perjalanan ini itu saya ditemukan gitu sama ada kios kecil, kok tempatnya lumayan kayak yang di pojokan YP17 itu tempat kecil, tempatnya lumayan, terus harga sewanya itu terjangkau di kami. Akhirnya begitu saya hitung-hitung daripada memang dia kelemahannya tidak bisa mobile, tapi sebagai branding saya cukup orang di dekat-dekat situ bisa cukup belinya di situ. Meskipun tetap nanti kedepannya saya masih tetap berencana untuk punya gerobak listrik. Ini lagi nyiapin. Karena gerobak listrik itu tetap dibutuhkan untuk misalkan di momen-momen tertentu ada satu titik yang rame gitu ya. Itu kita bisa langsung mendekat ke keramaian itu gitu. Atau mungkin ada event gitu, nah kita bisa langsung kirim sepeda listriknya ke event gitu. Jadi lebih mudah mobilitasnya kalau dengan gerobak listrik. Nah outlet itu nanti sebagai tempat pulangnya si gerobak itu. Karena si gerobak ini kan nggak bisa melakukan produksi, nggak bisa masak sendiri kan. Jadi yang masak tetap tim di outlet gitu. Nanti gerobak listrik ambil stok dari mereka. Nah karena sepeda listrik itu
kan kapasitasnya jarak tempuhnya kan terbatas, sama baterainya kan juga terbatas. Nah saya nggak mau nanti teman-teman tuh tahu-tahu di tengah jalan itu kehabisan baterai, sebenarnya harus goes gitu kan. Nah itu merepotkan juga. Jadi memang saya angen-angen itu jangan terlalu jauh jaraknya keliling si gerobak ini. Makanya nanti gerobak itu pulangnya ke outlet yang terdekat. Jadi secara tidak sengaja aja ya, secara tidak sengaja saya dapat tempat outlet itu yang menurut saya itu nanti bisa jadi punjer gitu loh. Untuk area sini punjernya di sini, nanti gerobaknya bisa ke itu secara nggak sengaja aja, secara waktu. Tapi kayaknya kok nanti bisa ada terus. Ya alhamdulillah. Selain pop up dan outlet, apa nih strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kopi Togi ini? Ya nanti yang akan itu gerobak ya, insya Allah nanti akan kita keluar gerobak. Terus habis itu kalau strategi pemasaran lagi itu yang pasti di order online ya, kayak Grab, Gojek, Shopee Food itu kita garap terus. Yang sekarang sudah jalan itu kan Grab. Kalau Gojek sama Shopee Food itu emang lagi pemenuhan berkas aja, pelengkapan berkas aja di aplikasinya. Kalau udah pasti langsung running. Itu terus itu untuk strategi marketing apa ya, cuman ini sih kita post di Instagram kegiatan-kegiatan kita itu aja. Itu pun sampai sekarang itu saya belum pernah menggunakan ini ya, belum pernah menggandeng influencer untuk ini. Iya, untuk review, untuk membantu promosi gitu ya. Bukan nggak butuh sih, tapi untuk saat ini kayaknya belum gitu. Saya nungguin, memang ini kan masih persiapan tuh. Outlet yang baru kan memang belum 100% beroperasi. Jadi mereka masih, kalau dibilang sekarang semi pop up gitu. Karena belum sepenuhnya mereka beroperasi. Jadi ini benar-benar yang kita tuh ada peluang ambil dulu, ada peluang ambil dulu gitu. Tapi belum 100% jalan, kayak yang di beberapa tempat tuh belum bisa produksi sendiri. Kita masih ngumpulin uang buat beli showcase-nya, kita ngumpulin uang buat beli kompornya gitu. Nanti dicicil satu persatu sambil kita ngumpulin uang, sambil mereka lengkap satu outlet produksi sendiri, nanti lengkap satu outlet produksi sendiri gitu. Jadi karena keterbatasan modal juga, jadi yang penting jalan juga aja. Jadi sementara ini outlet-outlet yang udah buka itu masih sebagian disupport dari pusat. Jadi stoknya masaknya kita, mereka tinggal jual aja. Jadi kayak di pop up, tapi mereka berbeda outlet gitu. Yang dikasih, jadi kita semua masaknya, mulai masak bahan sampai ngeracik bentuknya. Betul, itu karyawan dan berapa? Kalau saat ini masih 12-an orang. Jadi teman-teman pemuda, remaja-remaja. Iya, kebetulan memang yang banyak ngelamar ke kita waktu kita rekrutmen itu anak-anak gensi ya. Jadi saya merasa kayak mengayomi anak-anak muda gitu. Tapi asik sih, seru sama mereka. Jadi kita tetap ketularan semangat mudanya gitu. Jadi senang sih. Mas, kita ini kan lihat banyak juga kan brand-brand lain yang kurang lebih sama. Tapi yang paling pas yang masyarakat itu kayaknya Toki. Ada nggak sih rahasia atau strategi marketingnya gitu untuk biar pas di masyarakat? Ya alhamdulillah sih ya, memang sepanjang perjalanan itu kayaknya yang bilang kayak gitu nggak cuma dari pihak kita, tapi dari pelanggan itu banyak yang ngasih feedback. Ada yang udah pernah cobain beberapa itu brand itu, terus tapi ternyata mereka tetap milihnya ke kita gitu sebagai pilihan asupan kopi hariannya mereka. Jadi saya nggak tahu ya, saya nggak pernah bandingin juga dengan mereka. Jadi waktu saya bikin menu ini pun tuh saya nggak pernah tahu gitu. Contoh misalkan hectic shot ya, hectic shot itu saya racik-racik itu, terus nemu itu targetnya hanya gimana caranya kopi susu murah tapi enak gitu. Jadi saya nyari gitu, akhirnya ketemu si racikan ini. Meskipun itu marginnya paling tipis tuh si hectic shot, tapi ini untuk insya Allah untuk semua kalangan bisa nerima gitu. Ini. Nah
ternyata hectic shot itu sepanjang perjalanan ini tuh ada kemudian lagi keren itu namanya Spanish latte. Spanish latte kan, Spanish latte itu begitu saya apa sih Spanish latte itu kayak di brand-brand besar tuh yang franchise-nya banyak di mana-mana itu ya, yang logo kucing itu, terus di beberapa sloper itu kan Spanish latte ternyata mereka itu kopi sama SKM gitu. Ya ada racikan SKM-nya sih gitu kan. Kalau di kita, nah ternyata itu tuh Spanish latte, ternyata hectic shot itu Spanish latte gitu, Aka Spanish latte gitu. Nah makanya di menu yang terbaru itu saya tulis hectic shot itu Aka Spanish latte. Siapa tahu orang kan Kenalnya orang kenalnya Spanish latte, terus ke kita itu soalnya banyak yang pas ada nggak Spanish latte gitu. Jadi saya keluarin tuh menu baru, terus saya kasih keterangan di bawahnya Spanish latte. Ini kalau kamu cari Spanish latte ini gitu. Terus habis itu Summer Day itu di menu sekarang saya tulis Summer Day alias kopi gula aren. Karena ternyata dulu Summer Day itu sempat nggak banyak penjualannya. Tapi begitu saya ganti kopi gula aren itu langsung booming juga penjualannya. Tapi masih tetap yang terbaik itu bestsellernya si salted caramel ya. Ini salty itu cowok cewek itu memang penjual kita nomor 1 lah. Tapi dulu Summer Day ini sempat kasihan tuh, dia paling hanya terjual beberapa kata aja. Dan ternyata pemilihan nama itu tidak penting. Itu yang saya pelajari. Makanya begitu saya kasih di menu ini kopi aren, terus teman-teman dari itu saya sekali, pokoknya kalau ada orang yang cari kopi gula aren, ya udah Summer Day itu ya. Jadi memang Summer Day ini adalah kopi, terus ada gula arennya sama ada racikan susu tersendiri gitu, sehingga rasanya kan unik, ada gula arennya, terus ada seger-seger kelapanya gitu. Itu yang bikin khas kita. Nah setelah dipakai nama kopi gula aren, akhirnya orang mau nyoba. Begitu nyoba, orang suka, besok beli lagi, terus cerita ke teman dan segala macam. Sekarang penjualannya Summer Day, alhamdulillah gitu. Nah kalau dibandingin sama brand-brand lain, saya nggak pernah bandingin langsung. Saya juga nggak ngerti mereka bahannya apa yang dipakai, karena banyak memang ada yang nawarin ke kita itu resep-resep ya, ada yang pakai kopi asli tapi dengan HPP serendah itu. Saya yakin kopinya pasti mengikuti grade-nya, nggak mungkin grade yang premium juga karena ngejar HPP rendah kan gitu. Terus habis itu ada yang itu dalam arti udah langsung jadi, misalkan kok cappuccino, ya udah bubuk cappuccino gitu, atau salted caramel, ya udah bubuk salted caramel, langsung dicom air, diaduk, udah jadi menu gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi bisa saya bilang itu minuman instan gitu ya. Ada yang kopinya tuh pakai kopi sekarang orang mungkin orang akan tahu kalau dia bilang KKP gitu ya. Jadi kopi instan yang tutup di ruang air dingin dia sangat perlu air panas, itu sudah larut gitu, dan dia nggak ninggalin ampas, nggak ada ampas kopinya. Jadi kopinya kopi instan gitu, kayak kopi instan mungkin kalau saya bilang, nanti kalau salah silakan dikoreksi ya. Itu kopi instan gitu, tinggal dikasih bahan-bahan lain. Nah kalau punya kita memang ini yang nggak banyak orang tahu. Dan ini pertama mungkin saya ceritain ya. Jadi toki itu secara base kopinya kita nggak pakai espresso atau nggak pakai kopi yang diseduh panas. Kita pakai kopi yang diseduh dengan air dingin. Itu bahasanya kalau di dunia kopi itu cold brew. Jadi toki itu pakai cold brew. Nah keunikannya cold brew ini satu, ada tantangannya ada juga sebetulnya. Jadi kopinya ini tidak semua kopi itu bisa diseduh dengan cold brew ini. Jadi ini bukan mau gimana enggak, tapi memang biji kopi yang kita pakai itu bukan biji kopi yang kita temuin kemarin. Jadi memang ini udah bertahun-tahun, udah hampir 10 tahun lebih, bukan hampir 10 tahun, udah 10 tahun lebih itu biji kopi ini ada gitu. Dan memang stoknya terbatas, suppliernya pun tidak banyak. Bukan nggak banyak, yang setahu saya di satu kopi ini tuh hanya supplier saya aja yang punya gitu.
Jadi saya pesan ke dia ini, dari kopi ini kalau diseduh dengan metode lain yang nggak bisa sepas seperti waktu diseduh dengan cold brew. Jadi itu satu dulu kuncinya sebetulnya. Kalau untuk masalah rasa dan segala macam itu kan tinggal di combine aja kan antara bahan-bahan lain diracik sampai kita nemu yang pas. Tapi yang jadi kunci sebetulnya adalah kenapa rasa itu bisa pas di toki, bisa jadi seperti toki sekarang itu karena dari awal dulu pondasinya di kopinya, di base kopinya yang kita pakai cold brew ini. Jadi cold brew itu keunikannya adalah satu, dia itu rasanya smooth gitu, nggak yang pahit kopinya atau taste kopinya itu nggak nendang banget di awal gitu. Tapi dia naiknya pelan. Waktu kita sedot itu dia bisa ngeblend sama rasa-rasa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngomong minuman berenergi, jadi cold brew ini memang menawarkan kafein yang sebenarnya lebih tinggi daripada kopi-kopi. Kafein yang dihasilkan dari kopi-kopi yang diseduh panas. Jadi kopi-kopi yang diseduh panas itu kafeinnya tinggi di depan. Habis itu dia tinggi di depan terus habis itu turun gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di luar pernah ngerasain minum kopi habis itu melek gitu ya, tapi habis itu kayak udah turun lagi gitu, hanya pas di awal aja. Nah itu karena efek dari kafeinnya itu ada. Nah si cold brew ini menawarkan kafein yang tinggi juga, bahkan lebih tinggi, tapi dia naiknya itu landai gitu. Nah, jadi kalau teman-teman butuh minuman berenergi, kenapa cold brew ini lebih banyak dipilih sama orang-orang karena dia naiknya itu landai. Jadi teman-teman nggak yang langsung naiknya pelan-pelan. Jadi lebih lama proses meleknya teman-teman ibaratnya itu lebih lama di cold brew ini. Jadi ada temen tuh yang sampai kayak gini, mungkin dia nggak biasa minum kopi juga. Jadi beli kopinya waktu itu sekitar malam, sekitar jam 10 jam 9 jam 10-an, terus sampai pagi itu nggak bisa tidur gitu. Jadi banyak yang sampai hari ini mungkin ngerasa ya kok minuman kita minuman kopi biasa aja gitu. Tapi kalau yang penikmat kopi, yang ngerti kopi gitu ya, mereka dari taste pasti bisa ngerasain kok, oh ini tuh nggak sembarangan gitu. Ya, jadi waktu itu memang ini salah satu tantangan juga kenapa toki itu agak berat didorong gitu, karena memang muatannya besar gitu. Muatannya dalam arti biasanya orang bikin tuh HPP-nya sekecil mungkin, dijual setinggi mungkin. Ini tuh kita enggak gitu. Kita itu orientasinya harga jual dulu. Saya matok gimana caranya bisa ketemu harga 10.000. Harga jual 10.000. Kemudian HPP-nya berapa? HPP-nya saat ketemu nih, pokoknya kita bagi gitu aja udah jual gitu. Itu kenapa kopi kita itu insya Allah lah kalau di compare dengan yang mahal-mahal pun masih punya kekuatan untuk dipilih itu semua Pak. Karena dari semangat awalnya itu kita bikin bukan yang hanya ngejar keuntungan, tapi saya pengen toki ini jadi kalau bisa pilihan terbaik lah buat yang setiap hari itu butuh energi dari kopi gitu, daripada energi dari minuman-minuman lain yang kita nggak ngerti komposisinya apa, ini apa gitu kan. Yaudah ini kopi itu semua orang dari dulu minum kopi dan oke aja gitu. Ya kan, itu sih semangatnya itu dulu. Yang penting gimana caranya toki itu bisa jadi pilihan terbaik buat orang-orang yang setiap hari itu butuh energi dari kopi. Menu nah mumpung ngomongin menu ini biar nggak haus ya, bisa dikasih. Jadi ada 2 macam. Ini kita kan punya menu kopi dan non kopi. Jadi kalau yang menu kopi itu kita sekarang ada cold black, hectic shot, summer tea, creamy salty, mocha ya. Kita punya 6 sih sama brown sugar. Brown sugar ini 6 gitu. Terus
Kalau yang non kopi kita punya Thai tea, matcha, Milo Malaysia, sama nanti akan keluar ini brown sugar coklat. Itu jadi 4 total berarti sekitar 10 menu ya. Oh ya, menu kopi ada lagi nanti akan kita segera keluarkan tuh kalau outlet udah buka semua itu black lemonade. Oh ini spoiler gitu. Spoiler ya, black lemonade. Jadi itu kopi hitam kan lagi ngetren tuh sekarang kan, kopi sama lemon. Sebetulnya ini udah menu lama kita punya, cuman kita kendala di sirupnya ya. Jadi mungkin kita perlu tahu teman-teman, semua sirup yang kita pakai di Toki ini semuanya kita bikin sendiri, bukan kita beli pabrik. Jadi kita bikin sendiri. Saya yang bikin, nanti dibantu sama anak-anak. Tapi basicnya kita bikin sendiri semua sirupnya. Nah, si black lemonade ini sebenarnya menu lama. Kenapa belum bisa kita keluarin di awal? Karena kita masih belum nemuin sirupnya yang bikin dia bisa cukup tahan lama. Teknik memasaknya itu yang kita belum ketemu, gimana caranya dia punya daya tahan tuh lebih lama. Karena ini 1-2 hari udah basi. Sirup dari gulanya ini. Jadi kalau kita ngomong lemon sirup, jadi memang ini kopi, black lemonade itu kopi dengan sirup lemon ya, itu memang kita benar-benar pakai lemon asli sama gula gitu. Nah itu nanti yang lagi kita masak, jadi bukan essence lemon gitu, enggak. Insya Allah semuanya kita pakai bahan-bahan yang natural. Bahan natural, jadi semua sirup salted karamel pun itu kita bikin sendiri. Ya, sirup karamel, jadi kita karamelin gula dulu, terus kita kasih garam juga, itu yang bikin asin. Kenapa asin ya, ada garamnya. Jadi kita karamelin gula, terus kita kasih garam, jadilah sirup salted karamel. Kalau harganya sendiri kita masih tetap harga mulai 7.000. 7.000 itu ada food black itu cold brew aja, terus dikasih gula dikit. Tapi pelanggan tetap bisa request tanpa gula kalau datangnya ke outlet ya. Kalau belinya di pop up memang udah ready-nya, kapan ada gulanya, tinggal ditambahin es. Kalau mau custom non gula atau less sugar itu di outlet. Mulai 7.000, paling mahal menu kita hanya di 12.000 ya. Black lemonade itu mungkin nanti di harga 10.000 black lemonade. Kemudian brown sugar coklat itu karena coklat sekarang harganya juga jadi satu komoditi yang harganya gila-gilaan, sama seperti kopi itu harganya memang agak kita murah. Brown sugar coklat itu nanti di harga 12. Jadi kita tetap akan usahakan harga termahal kita itu 12.000. Tapi tahun ini tuh ada ya mas, kopi yang 1 literan itu yang buat. Oh ya, kemarin sempat kita itu waktu itu mendekati puasa, mendekati puasa, terus memang kita kepingin orang-orang tuh puasa mungkin kepingin nggak setiap waktu keluar gitu kan untuk cari kopi, jadi udah nyetok aja di rumah gitu. Apalagi pas waktu lebaran kita libur tuh, saya pengennya teman-teman yang biasanya beli kopi itu karena kita libur, ya udah kamu nyetok aja di rumah. Jadi kita keluarin literan botol. Jadi saya itu sempat waktu itu kemarin waktu lebaran di Banyuwangi itu kan saya lebaran kemarin saya pulang ke Banyuwangi itu. Saya tuh nyobain beli kopi di situ gitu. Dan di sana banyak juga loh yang gerobak-gerobak listrik itu banyak banget di sana, dan antusiasnya masyarakatnya juga oke banyak. Kafe-kafe atau sloper-sloper di sana juga hidup ya di Banyuwangi itu. Nah, saudara saya, adik saya itu beliin yang beberapa kopi, sama kita setiap jalan tuh cobain beberapa brand kopi juga. Terus ada yang literan itu lumayan, satu botol itu harganya mulai 75.000 sampai ada yang 85, ada yang 90.000 lebih. Gitu. Jadi saya sempat sama istri, apa kita emang jual kemurahan ya. Kan kita 1 liter itu cuman paling mahal 55.000 sih menu coklat sama Milo itu kan. Untuk kopi-kopinya kan malah nggak sampai 50.000 1 liter. Dengan rasa yang saya ya nanti coba teman-teman bandingin ya. Kalau saya nyoba yang di botol di Banyuwangi itu ya rasanya
saudara saya aja masih milih punya saya gitu. Tapi itu memang udah saya objektif ya, kasih penilaian dia milih punya Toki gitu. Padahal harganya separuh gitu. Jadi memang itu sih yang, dan itu kan susah mau dirubah gitu. Artinya dari awal dulu kan semangat kita memang kita mau kasih kopi enak murah gitu. Nah kalau sekarang kita mau ngerubah orientasinya jadi margin, itu ya agak susah, nanti kasihan pelanggan juga. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, ada nggak suka duka dalam membangun usaha Toki ini dan solusinya? Ya kalau suka duka pasti ada ya, setiap usaha itu pasti ada. Dan waktu ini mungkin pengalaman yang bisa saya ceritakan itu waktu awal-awal buka pop up. Nah itu tuh yang jadi tantangan terbesar adalah waktu kita nyari lokasi buat jualan. Jadi kita udah pernah ditolak gitu ya. Kan kita bukan orang yang basicnya di jalan ya. Maksudnya nggak pernah nih, baru pertama ini jualan, nyoba jualan di jalan gitu. Jadi kita udah sempat ke izin, udah sempat temuin beberapa orang yang mungkin punya, itu sempat diusir, terus mereka nolaknya pun tuh dengan bahasanya yang lumayan keras kalau menurut saya ya, ketus gitu ya. Jadi saya ini loh mau cari uang halal gitu, nggak usah dijawab aja seadanya gitu, nggak usah yang ini. Jadi saya sampai sini kadang salut sama pedagang-pedagang kaki lima itu yang di pinggir-pinggir jalan itu mereka luar biasa ininya ya, mentalnya juga bagus, kuat juga mereka, karena nggak gampang loh kita mau coba jualan di pinggir jalan dengan tantangan seperti itu, belum lagi kalau panas, hujan gitu ya, belum lagi bongkar pasangnya, mereka bisa terus konsisten di situ setiap sampai sekian lama, itu nggak gampang ditiru sih menurut saya. Kita juga pernah diusir gitu, tapi yang terpenting itu bukan pengalaman terburuknya sih ya, tapi saya dapat pelajaran gitu dari perjalanan Toki ditolak, diusir orang gitu. Karena jadi sebetulnya hal buruk atau hal yang terjadi nggak sesuai dengan keinginan kita itu sebetulnya bisa jadi itu bukan kegagalan, tapi justru kita lagi diantar ke jalan yang lebih baik gitu ya. Contoh nih, kita mau kepinginnya nih kita ke utara, tapi Allah itu tahu di utara ini lebih berat bakalan buat kita gitu. Jadi di persimpangan Allah itu suruh kita pindah arah gitu, ke barat aja, di barat kamu lebih baik. Tapi di persimpangan karena kita nggak tahu kan Allah aja yang tahu gitu, kita nggak ngerti. Jadi kita berundel di sini. Kenapa kita? Tapi memang ya itu cara Allah membelokkan kita ke arah yang lebih baik. Jadi contoh kayak yang di pop up, salah satu pop up, hampir semua pop up kayak gitu. Jadi kita di sini ditolak, di sini tolak, terus bolehnya di sini. Nah, itu cara Allah mengatur kita supaya kita berletak di sini gitu. Nah, begitu kita buka di sini, itu ternyata antusiasmenya luar biasa gitu. Jadi rame di situ, ternyata orang tuh gampang banget kelihatan pop up kita gitu. Jadi orang tuh gampang penasaran terus mau mampir. Begitu mampir mereka suka, udah baru setiap ada yang beli, makin kelihatan rame, orang makin penasaran gitu, yang di luar-luar yang tadinya belum mau coba, karena di sini rame orang akhirnya mau coba. Nah, pas saya buka di sini, saya lihat di ujung jalan yang waktu itu saya ditolak, itu saya berpikir mungkin kalau waktu itu saya di sana nggak akan seramai ini. Jadi hikmah itu baru kita tahu setelah terjadi. Itu jadi pembelajaran, akhirnya setiap kali ada tantangan yang membuat kita itu berundel, itu langsung saya hapus. Oh, ini mungkin cara Allah lagi untuk ngasih atau ngarahin saya ke pilihan yang lebih baik gitu dari pilihan saya gitu. Itu sih, jadi hampir setiap duka itu sekarang jadi suka ya, karena kita sudah sadar akan itu gitu. Kalau sukanya ya banyak banget. Kita produk kita diterima aja sama masyarakat, itu udah kita alhamdulillah banget buat kita. Apalagi sampai pelanggannya setiap hari belinya gitu. Jadi berdasarkan data ya, kita kan coba tuh keluarin kartu member itu ya, bukan kartu member itu kartu loyalty itu kan. Itu dari sekian ratus lembar yang kita sebar itu 50-60% itu balik ke kita.
Itu artinya kan pelanggan tuh hampir setiap hari beli. Dari kartu yang balik itu kan berarti banyak yang pakai. Jadi kartu itu aktif gitu. Pakai kan kartu itu. Itu yang kita jadikan sebagai ukuran sih. Jadi dari 100% penjualan itu 50-60%-nya itu pelanggan loyal. Artinya mereka yang repeat order, terus sekali hari beli, 2 hari sekali beli, 3 hari sekali beli. Sisanya itu pelanggan baru atau mungkin yang ngopinya hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jadi 50-60% itu repeat order. Kita ngukurnya dari kartu member. Oke, selanjutnya boleh dong Mas motivasi sedikit buat teman-teman yang ada di rumah. Motivasi buat teman-teman yang mau coba bisnis atau coba usaha ya. Iya. Ini saya bukan pakar ya, ini saya hanya cerita dari pengalaman saya. Yang penting tuh kalau kita punya keinginan udah jalanin aja dulu lah gitu. Terus jangan ngelihat modal, harus kebanyakan tuh teman-teman saya itu kayak ngelihat peluang nih gitu, tapi wah ini butuh modal sekian, ternyata enggak kok. Ini saya juga belajar dari banyak pakar ya, banyak orang-orang hebat ya, banyak teman-teman saya udah hebat di bisnis gitu. Saya ngelihat mereka itu yang penting jalannya gitu. Kalau masalah modal itu selama kita tetap mau berpikir dan menjiwai apa yang lagi mau kita kerjakan, itu tuh kayak uang itu bukan segalanya gitu. Kayak support dari semesta istilahnya itu tuh mendekat ke kita. Mendekat ke kita dan mereka itu mengkonversi apa yang tadinya mesti uang untuk solusinya itu jadi berubah gitu. Bisa jadi solusi lain. Entah apakah itu nanti pikiran kita jadi lebih kreatif gitu. Entah apakah nanti muncul orang-orang baik yang bantu support kita gitu. Jadi saran saya kalau teman-teman ada yang mau mulai bisnis, jangan melulu terpaku saya ada modal berapa gitu. Jalanin aja, putuskan aja dulu untuk oke, saya mau jalanin bisnis ini, terus ambil langkah pertama, ambil langkah awal, langkah kedua, terus jalan aja konsisten sambil dibatin, terus aja sambil berdoa, terus nanti pasti Allah turunkan bantuan-bantuannya. Jadi nggak selalu tertanggung mungkin kita terus kalau udah terbuka jalannya, ya jangan sia-siain. Disyukurin terus dengan cara dijaga konsisten. Mungkin jadi Kak, kita intip pada utamanya. Oke, mau langsung kontak? Ya. Nah, sebagai penutup, kita akan langsung ke outlet kegiatan di sana dan apakah bisnis ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman? Nanti teman-teman yang menentukan. Sekian dari saya, Floren, dan juga kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.